Halo semuanya, kali ini kami akan membawakan materi mengenal lebih dekat paragraf pendidikan bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Aldi, Aziz, Angga, Agustia, Mada, Agung, Hariwangsa, dan Gosari. Topik yaitu pengertian, jenis-jenis, tujuan, struktur, mengidentifikasi, dan menulis paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan unit dasar dalam penulisan yang terdiri dari serangkaian kalimat yang saling berkaitan secara tematik. Setiap paragraf cenderung membahas satu ide atau topik tertentu. Konsep paragraf mencerminkan organisasi dan struktur dalam suatu tulisan, membantu pembaca untuk memahami dan mengikuti alur pikiran penulis. Berdasarkan letak kalimat, deduktif memiliki kalimat utama di awal, diikuti oleh kalimat penjelasan dan penggunaan pola pengembangan dari umum ke khusus. Kalimat utama, pendidikan karakter sangat penting untuk mengajarkan kepada anak sejak dini. Kalimat di penjelas. Kalimat penjelas pendidikan karakter dapat membantu anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter juga dapat mengajarkan anak tentang nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan toleransi. Induktif. Paragraf induktif memiliki pola pengembangan khusus ke umum sehingga kalimat utamanya berada di akhir sebagai kesimpulan dari penjelasan sebelumnya. Paragraf. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Tono sudah bangun untuk berolahraga. Dia berlari di sekitar komplek rumahnya selama 30 menit. Setelah itu Pak Tono minum susu segelas dan sarapan roti gandum. Kebiasaan ini sudah dilakukan Pak Tono selama bertahun-tahun. Hasilnya Pak Tono selalu merasakan sehat dan bugar. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Agung Juliansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf campuran. Paragraf campuran memiliki kalimat utama di awal dan di akhir, menyajikan penjelasan dari umum ke khusus, lalu kembali ke umum. Kalimat utama, membaca merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Kalimat penjelas, membaca buku dapat memberikan informasi yang mendalam tentang suatu topik. Membaca koran dapat memberikan informasi terkini tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Membaca artikel di internet dapat memberikan informasi yang lebih luas dan beragam. Berdasarkan pola pengembangannya, di sini terdapat dua, yaitu naratif dan deskriptif. Untuk naratif adalah paragraf yang menceritakan peristiwa dengan konjungsi temporal. Contohnya, suatu pagi yang cerah di sebuah kota kecil terdapat seorang anak bernama Maya. Maya adalah seorang gadis yang ceria dan penuh semangat. Setiap hari Maya selalu pergi ke taman untuk memberi makan burung-burung kecil yang berkumpul di sana. Paragraf naratif ini menggambarkan tentang Maya, seorang gadis yang ceria dan kegiatan harian yang dilakukannya. Lalu untuk deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan objek, tempat, atau orang dengan panca indera. Contohnya, di tengah hutan yang lebat terdapat sebuah air terjun yang menakjubkan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan air yang jernih mengalir deras ke bawah. Di sekitar air terjun terdapat pepohonan hijau yang rimbun dan batu-batu besar yang menjadi tempat favorit para pengunjung untuk duduk bersantai. Paragraf deskriptif ini memberikan gambaran yang detail tentang air terjun di tengah hutan. Baik, sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Eksposisi, paragraf yang menjelaskan topik dengan informasi objektif. Teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja. Dengan adanya internet, kita dapat terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia dalam hitungan detik. Selain itu, teknologi informasi juga memberikan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan yang sangat berguna bagi perkembangan masyarakat. Paragraf eksposisi ini memberikan informasi tentang pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Argumentasi, paragraf yang meyakinkan pembaca dengan argumen
yang mendukung. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sangat penting untuk mengurangi polusi dan ketergantungan pada energi fosil. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita dapat menjaga lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Paragraf argumentasi ini memberikan argumen tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan. Persuasi, paragraf yang membujuk pembaca dengan kata-kata persuasif. Mari kita mulai gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi. Dengan menjaga kesehatan tubuh, kita dapat memiliki energi yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu produktivitas kita. Paragraf persuasi ini mengajak pembaca untuk memulai gaya hidup sehat dengan memberikan argumen yang persuasif. Berdasarkan tujuannya, paragraf informatif menyampaikan informasi secara jelas dan objektif. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat kaya. Terdapat sekitar 30.000 jenis tanaman dan 1.500 jenis hewan yang hidup di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pegunungan, hutan, hingga lautan. Paragraf persuasif membujuk pembaca dengan kata-kata persuasif untuk melakukan sesuatu. Pendidikan karakter sangat penting untuk diajarkan kepada anak sejak dini. Pendidikan karakter dapat membantu anak untuk menjadi pribadi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter dapat mengajarkan anak tentang nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan toleransi. Paragraf argumentatif meyakinkan pembaca dengan argumen yang mendukung. Paragraf argumentatif meyakinkan pembaca dengan argumen yang mendukung, memahami tujuan masing-masing jenis paragraf, membantu dalam menyusun dan menyampaikan informasi secara efektif. Contoh pendidikan. Tujuan penggunaan paragraf. Tujuan penggunaan paragraf dalam penulisan adalah untuk menyajikan informasi dengan cara terstruktur, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Beberapa tujuan khusus penggunaan paragraf antara lain: 1. Paragraf memisahkan ide atau subjek dengan jelas. 2. Memungkinkan pengembangan ide dengan detail. 3. Menciptakan alur pemikiran yang jelas. 4. Meningkatkan keterbacaan. 5. Memberikan istirahat visual. 6. Membentuk struktur keseluruhan teks. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Struktur paragraf. Struktur paragraf merujuk pada organisasi internal dari suatu paragraf yang melibatkan susunan kalimat-kalimat dalam suatu pola tertentu untuk menampilkan ide atau informasi secara terstruktur dan teratur. Struktur paragraf mencakup 3 elemen utama, yaitu kalimat topik adalah kalimat pertama dalam suatu paragraf yang menyajikan ide utama atau topik dari paragraf tersebut. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mengikuti kalimat topik dan berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan ide utama yang telah diperkenalkan. Kalimat penutup adalah kalimat terakhir dalam paragraf yang merangkum atau menutup poin-poin yang telah dibahas. Mengidentifikasi paragraf. Mengidentifikasi ide utama dan detail dalam suatu paragraf merupakan keterampilan penting dalam membaca atau memahami teks. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, baca dengan cermat. Baca paragraf dengan teliti untuk memahami pesan utama yang ingin disampaikan. Fokus pada kalimat topik karena ide utama seringkali terdapat di sana. Yang kedua, identifikasi kalimat topik. Temukan kalimat topik, yaitu kalimat pertama atau kedua dalam paragraf yang menyajikan ide utama. Kalimat ini seringkali memberikan ringkasan singkat dari apa yang akan dibahas.
Yang ketiga, perhatikan kalimat pendukung. Identifikasi kalimat-kalimat pendukung yang mengembangkan atau memberikan rincian terkait ide utama. Detail-detail ini mendukung, menjelaskan, dan membuktikan ide utama. Kenali kata kunci. Kata kunci atau frasa yang seringkali muncul karena ini dapat menjadi indikator ide utama atau detail penting dalam paragraf. Yang kelima, analisis hubungan logis. Perhatikan bagaimana ide utama dan detail seringkali terkait secara logis, identifikasi hubungan sebab akibat, perbandingan, kontras, atau urutan waktu yang mungkin muncul dalam paragraf. Yang keenam, gunakan alat bantu visual. Jika memungkinkan, buat peta konsep atau garis waktu untuk membantu visualisasi hubungan antara ide utama dan detail dalam paragraf. Dengan menggunakan strategi-strategi di atas, pembaca dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memahami struktur paragraf yang akan membantu dalam pemahaman keseluruhan dari suatu teks. Menulis paragraf. Pada pembahasan langkah-langkah dalam menulis paragraf dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada menyusun paragraf, yang kedua ada mengembangkan paragraf, yang ketiga ada penutup paragraf. Halo semua, perkenalkan nama panggilan saya Gus Ari dengan NIM belakang 108. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dimana menulis paragraf. Yang pertama ada bagian menyusun paragraf. Identifikasi ide utama. Langkah pertama dalam menyusun paragraf adalah dengan mengidentifikasi ide utama atau pokok pembahasan paragraf. Pastikan ide ini menjadi fokus utama yang ingin disampaikan. Yang kedua, hindari kalimat topik yang terlalu umum. Contohnya, pendidikan karakter penting, spesifik dan jelas. Pendidikan karakter berperan penting dalam membentuk nilai-nilai moral anak. Yang ketiga, ada buat kalimat topik. Contohnya, pendidikan karakter penting untuk dikembangkan sejak dini. Kalimat topik. Pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam pembentukan kepribadian anak-anak. Yang terakhir, gunakan bahasa kuat. Contohnya, pendidikan karakter adalah fondasi kokoh bagi pembentukan pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Kemudian selanjutnya yang kedua ada mengembangkan paragraf. Identifikasi poin utama. Langkah awal dalam mengembangkan paragraf adalah mengidentifikasi poin utama yang mendukung ide utama dalam kalimat topik, yang menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian urutkan dengan logis. Atur urutan poin-poin dan detail secara logis, berdasarkan urutan waktu, urutan sebab akibat, atau organisasi lain yang sesuai dengan ide dalam paragraf untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Kemudian gunakan detail yang relevan. Sisipkan detail, fakta, atau contoh yang mendukung setiap poin utama yang telah diidentifikasi. Pastikan bahwa setiap detail tersebut relevan dengan ide utama dan memberikan gambaran yang lebih kaya kepada pembaca tentang topik yang dibahas. Yang terakhir, hindari informasi yang terlalu banyak. Tetapkan batasan informasi agar paragraf tidak menjadi terlalu panjang atau terlalu penuh dengan detail. Pilih detail yang paling relevan dan efektif untuk mendukung ide utama dan mempertahankan keterbacaan paragraf. Penutup paragraf. Ringkasan poin-poin utama. Gunakan kalimat penutup untuk merangkum poin-poin utama yang telah dibahas dalam paragraf. Hindari penambahan informasi baru agar kalimat penutup tetap fokus pada pokok pembahasan. Yang kedua, hindari kalimat penutup yang terlalu umum. Hindari kalimat penutup yang terlalu umum atau generik. Sebaliknya, fokus pada pokok pembahasan dan buat kesan akhir yang kuat bagi pembaca. Yang ketiga, ada kemukakan kesimpulan. Sampaikan kesimpulan atau implikasi dari poin-poin yang telah dibahas dalam paragraf. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam atau menyatakan dampak dari materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, keempat, ada hubungkan dengan kalimat topik. Kaitkan kalimat penutup dengan kalimat topik untuk menciptakan kesatuan antara awal dan akhir paragraf. Ini membantu pembaca untuk melihat hubungan antara pembukaan paragraf dengan kesimpulan yang dihasilkan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya materi, mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.